Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul muallif rahimahullahu taala babul buyu'i. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Bapak sekalian, masih melanjutkan pembahasan kita tentang ruknus tsani, rukun yang kedua dalam kitab fikih yang disebut dengan ruknul muamalah, yaitu rukun dalam hal bermuamalah atau perdagangan atau jual beli. Maka sampailah kita pada keterangan mengenai yang mesti dijauhi dalam muamalah perdagangan jual beli yang tersangkut dengan masalah riba. Sebagaimana kerasnya ancaman riba itu terdapat dalam suratul Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan riba, maka tidak akan mereka bangun dari alam kuburnya, bangun mereka, maksudnya adalah bangkit dari alam kubur, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, yaitu melainkan sebagaimana bangunnya orang yang seperti orang yang kesurupan setan atau kerasukan setan, minal masi, daripada penyakit gila. Jadi bangunnya kayak orang kesurupan, orang yang memakan riba. Zalika bi annahum, yang keadaan demikian itu dibangkitkan mereka dari kuburnya sebagaimana bangkitnya seperti orang yang kesurupan atau kerasukan setan, itu lantaran bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Keadaan yang demikian itu disebabkan bi annahum qalu, bahwasanya sebab mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya riba dan jual beli sama aja. Dibilang boleh-boleh saja, ya, riba itu halal, dia bilang, sebagaimana halalnya jual beli, nggak apa-apa, ya. Itu yang begitu tuh, yang begitu bakalan dibangunin kelak nanti bangkit dari alam kuburnya seperti orang yang kesurupan karena penyakit gila. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan riba. Wa man ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa. Kata Allah taala, maka siapa orang yang telah datang padanya larangan, ketahuan udah ngaji bab riba dia masih terus, dia ketahuan mendapatkan penjelasan dari pengajian tentang haramnya riba, sampai kata ulama dipastikan orang yang belum terlepas dari riba maka matinya akan keadaan su'ul khotimah. Itu kalau sampai mati belum sempat terlepas dari riba. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan, waman yamut walam yatub min zambihi, gitu, fa amruhun mufawwidun an rabbih. Siapa yang matinya ternyata belum sempat tobat dari dosanya, malam yamut walam yatub bi zambih. Siapa orang matinya tapi belum sempat berhenti daripada dosanya, karena maka urusannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyolatin, ya,
Nyolatin mah nyolatin, urusannya kita serahkan kepada Allah. Nggak ada yang berani nanggung tuh Pak. Kalau nih orang hair, nggak ada yang berani. Diserahin sama Allah dah. Gimana nih Ustaz nasibnya? Selain aja sama Allah dah. Allah yang kuasa dah. Lebih berat dosa sama orang lagi kan. Ini kan kaitannya muamalah itu bab berhubungan dengan sesama manusia. Ya, ini sama ini. Maka paman ja'ahu mau'izatum mir rabbi fantaha falahu masalah. Siapa yang udah tahu haramnya kemudian dia berhenti, udah kagak lagi besok gue stop, keluar ya, keluar. Karena kata Nabi dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa ma'kulahu. Kata Allah Ta'ala, wa syahidai wa katibai. Allah akan menyeret ya. Jadi orang yang terseret dalam masalah riba ini, renten, saya kita nggak kenal riba, renten namanya. Namanya apa Pak? Kalau nggak kenal riba, namanya renten. Kalau nggak kenal renten, namanya bunga. Namanya apa Pak? Ya itu tiga sama itu. Allah akan menyeret dalam masalah bab riba akan 10 golongan manusia. Kalau Nabi bilang menyebutkan la'anallahu akila riba wa ma'kulahu wa syahidaihi wa katibaihi. Allah akan melaknat pemakan riba, orang yang ngasih makannya. Jadi yang makan ribanya, yang ngasih makannya juga makulah itu. Begini, saya mah jadi karyawan doang, Ustadz yang gaji perusahaan. Sama nggak? Sama, kita makan dari duit perusahaan. Yang punya perusahaan sama juga. Kurirnya, katibnya, notulennya, banyak itu, sekitar 10 orang disebutkan. Makanya jeratan riba ini luar biasa, ancamannya luar biasa. Tapi siapa dia berhenti, falahu masalah, maka baginya akan menanggung yang sudah lalu. Yang telah dia makan itu yang ditanggung, yang setelahnya berhenti udah. Fa'amruhu ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala, kalau Allah mau ampunin ya ampunin, kalau mau Allah hapusin, yang udah nggak ada hubungan lagi udah ya. Tapi kalau mau bagus begitu juga, barang-barang riba keluarin, buang-buangin. Kalau tidak ya udah biarin, yang udah. Tapi waman ada ba'da zalika faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang udah ngerti besok balik lagi, udah ketahuan ikut pengajian tahu hukumnya, besok tetap dia begitu aja, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah sebagai penghuni neraka yang kekal abadi di dalamnya. Auzubillah, a'adzanallah. Kita berlindung kepada urusan riba. Jadi jangan ngomong begini, gue mau ngaji sama Ustadz Jenal bab sholat aja, bab sholat, bab nikah, bab nyembelih korban, giliran bab riba gue kagak mau dengerin. Kira-kira begitu tuh. Masalahnya di fikih itu bukan cuma bahas masalah kurban, masalah sholat Pak. Jadi rukun dalam fikih itu ada 6. Pertama, rukun ibadah. Itu bukan hanya masalah sholatnya benar, tapi dagangnya benar apa kagak. Namanya babul muamalah. Setelah muamalah babu nikah. Jadi nikah itu ketiga, jangan nikah ditaruh pertama. Sholat belum bener lu main nikah aja. Sholat kagak bener lu main nikah. Jadi urutan nih, ibadahnya dulu dandanin. Sebelum gua nikah ibadah gua dandanin dulu dah. Situ baru muamalah. Muamalah itu buat cari modal nikah. Ya, idza jaa ya masyarus sabar, idza ja'atum ba'at falyatajawaz. Wahai para pemuda, kalau engkau sudah punya modal untuk menikah, falyatajawaz, sudah nikah, menungguin apa lagi? Nah, itu baru bab nikah. Bab nikah. Kemudian ada bab jinayat. Karena biasanya kalau dagang ada pencurian, ada kebohongan, penipuan, pemalsuan, ntar dihukum tuh namanya babul jinayat. Qada wa syahadat, nanti ada kodinya, kebawa ke pengadilan. Itu di Islam ya. Terakhir babul itku, itu memerdekakan budak agar supaya lengkap fikih menjadi pembebas daripada api neraka. Jadi masuk juga bab ini Pak. Ada orang begitu, gue mau kalau mau dia ngaji bau saum, bab puasa,
babul ibadah ngaji, babul nikah ngaji, bab korban ngaji, bab haji ngaji. Tapi giliran bab dagang gue nggak mau ngaji. Orang kaya ngomong begitu, wah giliran bab dagang gue minggir lah. Ya, maka diatur-atur dagang. Ya, kita punya aturan fikih begitu, Pak. Ya. Jadi barang siapa yang dia kembali lagi dalam tahu riba yang sudah haram tapi dia tetap lakukan, artinya dia kembali lagi, wa man ada ba'da zalik, setelah tahu keterangannya kemudian dia tetap kembali ke situ, maka faulaika ashabun nari hum biha khalidun. Kemudian para jamaah sekalian, sedangkan hadis Nabi SAW juga menyatakan dalam riwayat Abdullah bin Hanzalah, qala Rasulullah SAW, dirhamun riba, dirhamu riba, yaquluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasina zanyatan. Kata Nabi SAW, satu dirham aja, satu perak. Satu dirham itu uang perak, satu perak. Lebih kurang beratnya 17 gram. Tapi bukan perak kita nih ya. Bukan perak itu 500 perak, 1000 perak. Itu perak asli, Pak. Jadi logam mulia. Logam mulia itu kan emas sama perak. Itu logam mulia namanya. Logam mulia itu emas sama perak. Ukurannya satu perak itu 17 gram. Yang dia makan itu walaupun satu perak dari harta riba, dari harta bunga, dari harta renten, maka itu lebih asyaddu, lebih berat daripada melakukan 36 kali berzina. Itu Nabi dalam riwayat Hanzalah, berat. Maka Bapak sekalian, untuk biar kita paham, maka diberikan pengertian apakah yang disebut dengan riba itu atau renten atau bunga itu. Maka secara harfiah makna riba itu az-ziyadatu, yaitu bertambah atau berlebih. Itu secara bahasa. Jadi kalau kita minjemin orang namanya ribal qardi. Uang bank itu namanya ribal qardi. Ada simpan, ada pinjam. Kalau nyimpen nih, kita nyimpen duit di bank. Kemudian berbungalah uang kita dengan didepositokan, deposito namanya. Ntar kita comotin tuh bunga-bunganya, ya, 500 juta, 1 miliar, taruh aja di bank. Ntar comotin bunganya udah berapa juta itu. Hidup dari apa? Dari bunga. Kan ada yang begitu ya. Taruh aja, lu punya duit 500 juta, taruh aja udah, comotin. Kan deposito nanti berjangka tuh, kan? Ada bunganya nggak? Ada, Pak. Comotin bunganya. Itu yang disebut akilah riba, itu yang begitu, Pak. Makan riba begitu. Kemudian makalah yang ngasih empanan, yang ngasih empan riba, itunya perusahaannya itu. Ada yang minjemin gua buat modal dagang, tiap bulan gua tarikin, gitu kan? Tarikin berapa itu dia narikinnya? Ada bunganya nggak? Kalau nggak ada bunganya nggak apa-apa, Pak. Polos, kagak ada bunganya. Itu namanya cicilan tuh ada yang berbunga berarti riba, kalau nggak berbunga berarti halal. Gitu. Ada ya? Waduh, ngeri juga itu. Nah lo, makanya kata Haji Bolot begini, Haji Bolot cakep juga prinsipnya. Gue nggak pernah kredit gue mah. Asal gue punya duit, gue beli cash. Kalau nggak punya duit, buat beli cash, ya gue tunda dulu. Gue pakai yang ada. Orang kita kan gaya kan, bener nggak kira-kira? Kecuali udah darurat Bapak, nggak ada pilihan lagi. Ini motor udah mogok mulu. Asal gue nganterin bocah, asal gue ngajar, mogok lagi. Namanya motor second ya. Kecuali udah begitu tuh Pak, mau sembahyang ketinggalan, mau Jumatan ketinggalan, karena motornya mogok mulu. Wah, kalau motor baru kan kagak mogok-mogok ya, Pak. Tapi saya punya rekan, ada ya, banyak rekan-rekan saya tuh yang kreditin motor tanpa bunga. Jadi begini maksudnya, kan 14 juta ya, dicicil sama dia, belinya nyicil, sama nyicil juga cicilan, tapi dia nggak ada bunga. Yang 14 juta, yang 14 juta.
Tuh kalau jadi orang kaya begitu modelnya, Pak. Woi, makanya kita nggak dikaya-kayain, nggak begitu modelnya. Iya, kalau pengen kaya tuh beli motor cash 14 juta, cicilin sama orang. Kan orang kagak bisa beli 14 juta langsung duitnya kan. Cicilan, lo mau gue 14 kali 1 juta. Cakep nggak tuh? Berarti nggak ada bunganya kan? Banyak teman saya yang begitu, Pak. Makanya tambah kaya yang begitu mah. Ya, tambah. Itu pasti ada, kata udah betul. Cicilan TV ada nggak? Wah, jadi gitu tuh. Itu betul kan? Itu bunga. Ya itu namanya bunga ya. Ziyadah, namanya tambah. Namanya bertambah. Makanya kata Nabi termasuk riba, asalnya riba itu adalah barang-barang tertentu doang, yaitu barang merupakan logam an-nukdun, namanya logam mulia berupa emas sama perak. Yang kedua makanan, dasarnya itu doang. Jadi yang termasuk nanti ada unsur riba emas sama emas atau perak sama perak. Jadi nggak boleh kita nuker emas ke emas, tapi yang satu emasnya 10 gram, yang satu emasnya 5 gram, riba itu namanya. Ketambahan. Perak juga begitu. Kemudian matum, beras sama beras, tuker beras sama beras, ya. Beras lo tuker sama beras gua, yang satu berasnya 1 kilo, yang satunya 1 liter. Berarti kurang ya Pak ya? Kan gedean yang 1 kilo ya, itu juga riba jadinya. Kalau tukernya sama, untuk emas lu gua tukar sama emas gua sarang-sarang sama-sama 10 gram, nggak riba Pak. Yang riba itu yang ziyadah itu, karena ditambah. Atau berlainan jenis, jual tukar emas sama perak, asal seimbang gitu, asal seimbang. Kan emas perak itu 1 gramnya berapa, emas 1 gramnya berapa, harga emas 1 gram sama dengan harga perak berapa gram, itu nggak riba. Tapi kira-kira udah ada yang lebih, itu baru riba. Atau yang jenis makanan, beras sama beras tadi ya, riba. Atau lain jenis tapi sama-sama makanannya, yaitu nuker beras sama gandum. Kalau harga beras sekian, maka sesuaikan harga gandumnya, tukar nggak apa-apa, ya. Jadi yang kagak boleh adalah nuker beras, gandumnya kegedean. Selain itu Pak, itu nggak riba. Umpamanya nuker emas sama makanan, Bapak punya emas 1 kilo, ditukar sama beras 1 kilo juga. Sini gue ngambil sama beras lu 1 kilo, nih gue tuker sama emas 1 kilo, bego namanya. Tapi bisa jadi begitu kan? Kalau kelangkaan makanan gimana Pak? Beras kagak ada, orang berani bayarin tuh. Gue bayar beras lu sama emas. Maka ketika orang jual beli tanah dengan emas, boleh nggak Pak? Boleh Pak. Mau yang ruginya emasnya, mau yang rugi tanahnya, sah dia, karena beda elat, beda jenis tadi itu. Yang kagak boleh kan satu emas ketemu emas, atau logam mulia yang lain, emas sama kalau ada lebihannya namanya riba. Kalau pas halal, ya. Kalau jual yang berbeda jenis, gua bayarin beras lu sekarung sama emas gua sebatang, emas batangan, tuh sah nggak? Sah. Yang rugi siapa? Yang rugi. Tapi itu sah, nggak disebut riba Pak. Padahal kan kelebihan banyak ya, yang lebih banyak kan yang tukang prank. Tapi satu ketika ada kelangkaan, itu sah itu juga. Makanya orang dulu kalau beli tanah ada yang pernah pakai emas kan ya Pak? Betul ya Pak? Dulu ngkong saya pernah begitu. Bayarin di pengasinan 3.000 meter pakai kalung bininya. Pakai kalung. Ada transaksinya itu, kwitansinya itu. Seharga bayar 3.000 meter dengan kalung emas itu. Sah nggak Pak? Sah. Karena tidak satu jenis,
dan tidak satu elat. Elat itu adalah ribawiyat, barang-barang yang bisa diribakan. Di luar itu nggak riba, di luar bukan logam sama logam, makanan sama makanan. Maka hati-hati Pak, ada tukang somai berdua nih, tukang somai sama tukang cireng. Tukang somai beli cireng dengan menukar somai, sama-sama makan, jadi sama-sama itu kan jenis makanan dua-duanya. Maka ini mesti tamasul Pak, mesti serupa, mesti sama nih. Cirengnya berapa duit seharga somai. Somai misalkan 10.000, maka cirengnya harus nilainya yang 10.000. Kalau ternyata tukang somai lebih gede, tukang cireng lebih kecil, jadilah riba. Hati-hati ya. Itu begitu aja nanti namanya akilah riba, dilaknat itu. Nah, besok bangun dari kuburan kalau modelnya begitu mulu. Makanya mendingan pakai duit. Duit sama makanan itu nggak riba Pak. Makanya orang yang jualan nasi uduk, jualan apa, sepiring bungkus berapa, jaeng ada jaeng. Duit sama makanan ketemu Pak. Jadi jangan takut, jangan begini ngomongnya. Gua dagang begini pas apa kagak ya kalau harga 10.000 gitu ya. Tapi kalau ulama salaf, ulama tasawuf beda dia. Tasawuf hebat, dia selalu ngelebihin. Kalau jadi pedagang lebihin, kalau jadi pembeli kurang. Paham ya Pak? Kalau kita beli aja yang lagi nyendokin, udah Ji, cukup segitu Ji, gitu tuh yang bagus. Jangan Ji, dikit amat Ji lu dagang. Mesti hati-hati tuh. Jangan-jangan kita yang untung, dia yang buntung. Kalau kata ulama salaf begitu. Tapi kalau indal fikih, umpamanya 2 sendok nih 10.000, ya udah sah. Nah itu paham ya Pak ya? Sampai sini paham kira-kira Pak ya? Kalau yang dagang itu karena pertukarannya adalah nukud, yaitu barang berharga, ya, logam mulia dan sejenisnya, berarti warok termasuk duit kertas atau duit logam tadi itu, logam atau duit kertas. Kalau duit kertas namanya warok Pak, yang kita punya duit kertasan tuh. Itu ditukar sama makanan nggak riba, meskipun ada yang berlebih, kan? Itu nggak dihisap beko Pak. Kalau tukang nasi uduk besok dihisap di akhirat, berhenti semua dagang nasi uduk, ya repot juga kan? Gue mau sarapan bagaimana nggak ketemu tukang nasi uduk? Hati-hati juga ngajinya. Begini aja, kalau ketakutan riba, ada nggak orang kaya gara-gara nasi uduk? Banyak ya kan? Nasi uduk Pondok Pinang ya. Nasi uduk Bon Kacang ya, itu mobilnya Alphard tuh, barangan tukang nasi, jangan diantar. Cuman kan nasi uduk cuman sebungkus begitu, dibungkus daun. Kalau dihargain 25.000 gimana Pak? Jangan dibilang riba lu. Karena yang ditukar duit sama makan. Tadi tuh ya, saya punya sebatang emas, ente punya sekarung beras, gua tukerlah beras lo sama sebatang emas. Kata yang di samping kagak ikut dagang, dia mau bego banget tuh orang ya. Tapi sah lah, karena berlainan. Jadi kalau batang sama batang, nah itu berarti kalau dia mau diadu, jangan ada kelebihan, mesti pas. Datanglah kita ke tukang emas, mau tukar cincin bini kita, cari yang sama gramnya. Lalu kita bawa 10 gram, cari yang 10 gram. Kalau dia jual kita 10 gram, dia ngambil yang 5 gram, berarti udah riba tuh yang dagang. Karena emas sama emas. Jadi ngerti ya Pak ya? Biarin dia kaya sebab dagang, yang dibilang riba dong. Tukang kopi 1 cangkir berapa? 3.000 mah yang di pinggiran. Kalau yang udah di kopi kenangan, kopi kenangan ya, kenangan, kopi Romi ya kan. Itu riba nggak? Enggak riba. Karena kenapa? Karena pertukarannya tadi tidak satu elat dan tidak satu jenis. Ya kira-kira begitu Pak. Insya Allah ya. Ya. Ini gimana ketika pembelian online misalnya, ketika dilihat kan bagus misalnya, diantar, dia nyesal nggak sesuai sama yang dilihat gitu. Ya betul. Itu gimana kita yang? Iya, salah satunya yang memenuhi syarat itu kan musyahadah. Kemarin syarat jual beli harus
barangnya terlihat, dan bil ausop dengan ciri-ciri yang jelas, ya.